Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk tahapan proses pembuatan laporan dari PT Cemerlang ya dengan menggunakan aplikasi Mayop Accounting. Sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan input data customer beserta data supplier di sini. Kemudian kita sudah selesaikan juga untuk input daftar saldo piutang beserta saldo utang. Dan terakhir kita kemarin selesaikan untuk menginput data persediaan barang dagang. Oke, setelah tahapan-tahapan data awal ini selesai, maka selanjutnya kita akan coba masuk pada tahapan input dokumen transaksi, yaitu mulai dokumen nomor 1 ya, transaksi nomor 1 sampai selesai. Oke, di sini akan kita coba bagi seperti ini ya untuk mempermudah proses pengerjaan input datanya. Oke, yang pertama kita langsung saja di sini untuk input dokumen transaksi yang pertama di sini. Oke, dokumen transaksi yang pertama di sini ada bukti pengeluaran kas. Di sini keterangannya adalah untuk pembayaran gaji karyawan bulan November sebesar 4.500.000. Oke, atas pengeluaran kas ini digunakan bukan untuk membayar utang dagang, maka di sini kita bisa masuk ke menu banking. Ya, jadi pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar selain utang dagang, kita masuk ke banking, lalu kita masuk ke spend money. Ya, lalu dipastikan di sini karena yang kita keluarkan 4.500.000 itu di atas 1 juta sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan bahwa setiap adanya pengeluaran kas di atas 1 juta maka akan dibayar dengan menggunakan cash in bank. Maka pastikan untuk pay from akunnya di sini adalah cash in bank. Jika masih akun petty cash atau yang lainnya kita pastikan ini adalah akun cash in bank. Kemudian di sini untuk tax inklusifnya ini tolong dihilangkan untuk checklistnya. Oke, baru kita masukkan nomor ceknya. Di sini kita bisa masukkan untuk nomor BKK ini ya. Untuk BKK 12-1 kita bisa masukkan ke sini. Lalu untuk tanggalnya di sini tanggal 1 Desember. Oke, tanggal 1 Desember 2011. Oke, untuk jumlah yang kita keluarkan di sini jumlahnya adalah di sini tanggalnya salah. Tahunnya. Oke, di sini jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 4.500.000. Ya, 4.500.000. Tahap ke bawah di sini memonya bisa kasih keterangan pembayaran gaji karyawan ya. Pembayaran gaji karyawan bulan November ya. Ya, di sini untuk akun yang digunakan untuk pembayaran gaji bulan November artinya di sini kita membayar utang dagang di sini. Hutang gaji di sini. Nah, untuk utang berarti kita masuk kode 2. Oke, di sini kode 2 ada account payable, ada expense payable ya. Karena kita mengeluarkan uang membayar hutang gaji, maka di sini hutang gaji kita bisa gunakan akun expense payable. Ya, kita gunakan account payable jika yang kita keluarkan utang dagang. Seperti itu ya, karena yang kita keluarkan kita mengeluarkan uang bukan untuk membayar hutang dagang. Di sini membayar hutang biaya, maka kita bisa gunakan akun expense payable. Oke, kalau sudah kita use nilainya 4.500.000 sama dengan yang kita keluarkan. Oke, kalau sudah kita record. Itu untuk dokumen yang pertama. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 2 di sini. Oke, kembali di sini ada voucher kas kecil ya, artinya ada pengeluaran kas dengan menggunakan kas kecil ya di sini. Di sini dikeluarkan 725.000 ini untuk pembuatan brosur perusahaan. Oke, ini pengeluaran kas lagi ya. Jadi pengeluaran kas menggunakan petty cash di sini atau menggunakan kas di tangan. Maka untuk mencatat adanya voucher ini, kita masih di menu banking ini, kita masih masuk ke spend money, masih sama seperti tadi. Cuma di sini untuk pay from akunnya, karena yang digunakan di sini adalah petty cash, maka pay from akunnya kita ganti petty cash di sini. Oke, use petty cash. Oke, baru kita masukkan nomornya di sini V12-1. Ya. Kemudian tanggalnya di sini adalah tanggal 2 ya, 2 Desember 2011. Jumlah yang kita keluarkan 725.000. Ya, keterangan atau memonya kita bisa ambil dari sini. Ya, pembuatan brosur perusahaan. Kita masuk ke sini. Nah, akunnya sendiri untuk beban iklan atau beban yang pembuatan brosur ini masuk dalam kategori beban iklan. Artinya kita masuk akun atau kita gunakan akun advertising expense ini. Use jumlahnya 725.000. Oke, kalau sudah seperti ini kita record. Oke, lanjut ke dokumen selanjutnya untuk nomor 3. Oke, di sini ada bukti penerimaan kas ya.
ada bukti penerimaan kas, kita menerima 159.500.000. Di sini untuk pelunasan faktur F12 tertanggal 25 November. Jadi kita di sini mengeluarkan uang kita menerima uang dari pelunasan piutang. Oke, adanya penerimaan piutang ini atau penerimaan kas dari pelunasan piutang, kita bisa masuk ke menu sales ya, karena adanya penerimaan piutang sebelumnya pasti karena adanya penjualan kredit. Maka di sini kita masuk ke menu sales. Oke, kita masuk ke receive payment. Ya, menerima penerimaan ini. Kita masuk ke receive payment. Oke, di sini pastikan casing bank. Oke, nama customernya kita menerima dari Daya Elektronik Surabaya. Oke, untuk nama customernya kita aktifkan Daya Elektronik, berarti yang ini ya. Oke, use. Kemudian di sini untuk jumlah yang kita terima itu adalah 159.500.000. Ya. Oke, untuk nomor ID-nya di sini adalah BKK ya. BKK 12-1, kita masukkan ini nomor ini. Ya, kita masukkan sini BKK. Kita masukkan sini ya. Oke, untuk tanggalnya di sini adalah tanggal 3 Desember. Oke, tanggal 3 Desember 2011. Oke. Kalau sudah, perhatikan pada saat kita tadi aktifkan customer Daya Elektronik, maka otomatis di sini akan muncul histori atau riwayat terjadinya piutang, yaitu tanggal 25 November. Sini sudah sesuai dengan data yang di dokumen. Oke, kalau sudah seperti ini sudah sama, maka untuk pelunasan ini atau penerimaan adanya pelunasan piutang, maka 159.500.000 ini kita klik di kolom amount applied ini. Ya, sehingga out of bill-nya di sini 0. Artinya jika 0 berarti piutang atas nama Daya Elektronik ini sudah selesai atau lunas, seperti itu. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa record. Ya, oke, itu untuk dokumen transaksi nomor 3. Oke, selanjutnya dokumen transaksi nomor 4, kembali di sini ada voucher kas kecil, ya, ada pengeluaran kas kecil. Jika ada pengeluaran kas kecil di sini kita masuk ke banking. Oke, spend money, kita mengeluarkan ya spend money. Oke, pastikan di sini pay from-nya adalah petty cash karena di sini voucher ya. Di pengeluaran dengan menggunakan kas kecil. Lalu untuk nomornya di sini V12-2 ini kita masukkan ke sini. Tanggalnya adalah tanggal 4. Oke, tanggal 4 Desember. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 2.865.000. Ya. Di sini keterangannya adalah untuk pembayaran rekening listrik. Maaf, di sini ada kesalahan nih. Ini harusnya karena kita mengeluarkan di atas 1 juta, maka kita harusnya pakai casing bank di sini, jangan petty cash ya. Jadi kita rubah. Ini kita gunakan casing bank. Ya, karena pengeluarannya di atas 1 juta. Sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan bahwa jika kita mengeluarkan di atas 1 juta, maka kita akan keluarkan dengan menggunakan casing bank. Ya, di sini ada salah dokumen, ini 1 juta ya, di atas 1 juta. Oke, karena di atas 1 juta maka kita keluarkan menggunakan cash in bank di sini. Oke, walaupun di sini voucher ya, sebenarnya ini adalah kalau bukti yang benar adalah bukti pengeluaran kas harusnya. Oke, tapi karena di sini di atas 1 juta maka kita gunakan cash in bank. Oke, tanggalnya 4 2 juta. Oke, memonya di sini adalah pembayaran rekening listrik dan telepon. Ya. Oke, rekening listrik ya. Listrik dan telepon. Ya. Oke, di sini akun yang kita gunakan karena yang dibayar adalah bulan November, maka kita bisa gunakan akun accrued expense atau kode 2 untuk utang biaya, expense payable ya. Kita gunakan akun expense payable. Oke, use jumlahnya sama yaitu 2.865.000. Oke, jika sudah ini kita bisa record. Ya, seperti ini. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 5. Di sini untuk nomor 5 ada faktur di sini PT Cemerlang ya, ada faktur, kopnya PT Cemerlang. Oke, jika ada faktur, di sini ada nomor faktur ya. Jika ada faktur, kopnya perusahaan sendiri berarti ini adalah transaksi penjualan secara kredit seperti itu. Nah, adanya transaksi penjualan secara kredit ini akan kita catat di menu sales.
lalu kita masuk ke enter sales ya, sini enter sales. Oke, layoutnya ini kita ganti karena ini perusahaan dagang, maka untuk layoutnya kita ganti dengan item seperti ini ya. Jadi seperti ini layoutnya. Oke, di sini kita jual kepada Indo Elektronik, kita masukkan nama customernya Indo Elektronik, berarti yang ini use. Oke, terminnya otomatis ini sudah ada di sini karena di awal sudah kita atur. Lalu untuk invoice-nya kita masukkan nomornya di sini V12-1, kita masukkan ke sini ya. Lalu untuk tanggalnya ini tanggal 6 Desember. Oke, tanggal 6 Desember 2011. Ya, seperti ini. Oke, baru sekarang kita input nilai penjualannya atau jumlah penjualan. Di sini tanggal 6 kita jual 9 unit untuk TVP dan 7 unit untuk ACP ini. Oke, kita masukkan yang pertama adalah yang 9 unit dulu, yang untuk yang TVP. Ya, berarti yang ini. Oke, dengan harga penjualan di sini kita jual 20.500.000 ya. Kita jual 20.500.000. Ya, kemudian untuk yang kedua 7 unit ya. Untuk yang AC P55 ini kita jual 25 juta. Oke, sehingga di sini lihat ke bawah totalnya itu adalah 395. Oh sorry, ini salah ini. Di sini total harga 25 ya, 25. Oke, jangan-jangan ini salah. 20.500.000 sudah benar, ini 25 juta. Oke, kita tap ke bawah ya. Sehingga subtotal adalah 797. Ini 20 juta 20.500.000 ya. Ini adalah 25 juta ya, seperti ini. Ini harusnya totalnya adalah 359 juta ya, 359 juta dengan PPN. Oke, di sini aktifkan PPN-nya ya. Untuk PP-nya 32 juta ya, untuk PP-nya 35 juta harusnya. Ini kita aktifkan di sini. Oh, sorry sih. Ini tag inklusifnya harusnya tidak diaktifkan ya. Saya lupa, ini di checklist untuk teks inklusifnya ya, karena harga ini belum termasuk pajak. Oke, sekarang kita masukkan, kita ulangi. Yang ini adalah 20.500.000. Ya, yang ini 25 juta. Ya. Nah, oke. Kita lihat di sini sudah sesuai. Untuk balance due-nya di sini total amount-nya adalah 395.450. Sudah sesuai. Jangan lupa teks inklusifnya nih kalian checklistnya dibuang. Jadi tadi lupa karena ketutup tidak ketahuan. Ini masih aktif sehingga tidak ketemu di sini. Oke, jika teks inklusifnya ini kecentang, maksudnya bahwa harga ini sudah termasuk pajak. Ya, sedangkan untuk harga jual ini belum termasuk pajak, sehingga ini harus dibuang. Seperti itu. Oke, jika sudah seperti ini kita rekod. Ya. Oke, selesai untuk dokumen transaksi nomor 5. Sekarang kita masuk dokumen transaksi nomor 6. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 6 di sini ada bukti pengeluaran kas. Ini pelunasan faktur. Berarti kita mengeluarkan uang untuk membayar hutang dagang. Jika keterangannya pelunasan faktur, berarti kita mengeluarkan uang untuk membayar hutang dagang. Oke, jika ada pengeluaran kas untuk membayar hutang dagang atau keterangannya pelunasan faktur, kita masuk ke purchase. Lalu kita masuk ke pay bill. Oke. Lalu pastikan di sini pay from akunnya Cashin Bank ya, karena kita mengeluarkan dengan menggunakan Cashin Bank. Untuk suppliernya kita mengeluarkan kepada PT Plugord. Ya, berarti ini. Kita mengeluarkan uang untuk membayar utang pada PT Plugord, maka pada saat kita klik supplier PT Plugord, maka di bawah otomatis akan muncul histori riwayat terjadinya utang. Di sini kita membayar utang tanggal 28 November atau utang yang terjadi tanggal 28 November. Sini otomatis akan muncul juga tanggal terjadinya pembelian kredit tanggal 28 November dengan jumlahnya 69.300.000. Di sini pun sama 69.300.000. Oke, sekarang kita masukkan untuk nomor ceknya di sini kita masukkan yang BKK ini. Kita masukkan ke sini. Oke, tanggalnya di sini adalah masih tanggal 6 Desember 2011. Oke, jumlah yang kita keluarkan adalah 69.300.000. Ya, kita ke bawah, otomatis karena pelunasan kita akan klik untuk amount ini ke sini, amount applied ini. Jumlah ini akan kita masukkan ke amount applied, sehingga
jumlah yang kita keluarkan sesuai dengan jumlah total hutang kita kepada PT Prugot. Kalau sudah, kita tap ke bawah sampai out of balance-nya 0. Oke, tap ke bawah. Oke, kalau sudah 0 seperti ini baru kita record. Ya, itu dokumen transaksi nomor 6. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 7. Oke, di sini ada nota kredit. Ya, ada nota kredit, berarti ini adalah retur, ya, transaksi retur penjualan atau retur pembelian. Kita lihat di sini kopnya PT Cemerlang, artinya ini kop PT perusahaan kita sendiri, artinya ini adalah retur penjualan. Jika kita lihat, ini adalah retur penjualan yang terjadi dari transaksi tanggal 6. Perhatikan di sini. Ini adalah retur penjualan dari transaksi tanggal 6. Ya, di sini kita lihat untuk transaksi tanggal 6 di atas, sebelumnya kita jual kepada Indo Elektronik ini. Oke, tanggal 7 begitu barang dikirim, ternyata ada beberapa barang yang rusak, yaitu 2 unit untuk TVP dan 1 unit untuk ACP yang tidak sesuai dengan pesanan, sehingga barang yang kita jual tanggal 6 tadi dikembalikan tanggal 7 ini. Oke, dengan jumlah pengembalian 2 unit untuk yang TVP 268 dan 1 unit ACP 55 ini. Oke, adanya transaksi retur penjualan, cara input datanya di sini adalah kita masuk ke sales, ya, karena sebelumnya juga terjadinya transaksi penjualan kita masuk sales, maka pada saat ada retur penjualan ini kita pun masuk ke sales, lalu masuk ke enter sales. Sama caranya pada saat transaksi penjualan. Oke, di sini customernya adalah Indo Elektronik, ya, berarti yang ini. Ya, karena ini retur, maka terminnya ini kita buat COD. Jangan lupa, karena ini retur maka terminnya kita jadikan COD. Untuk invoice-nya kita masukkan ini. Untuk NK 12-1 kita masukkan ke sini. Ya, tanggal terjadinya retur tanggal 7. Ya, tanggal 7 Desember 2011. Oke, di sini baru kita masukkan untuk jumlah pengembalian ada 2 unit yang pertama. Oke, perhatikan untuk transaksi retur dan penjualan, bedanya adalah kalau penjualan berarti kita masukkan jumlahnya positif. Tapi jika ada retur seperti ini, misalnya ini ada 2, jumlah yang diretur 2, maka kita gunakan tanda min. Min 2 gitu, ya. Jadi ada pengembalian 2 unit. Untuk jenis barang TVP 268 dengan harga jual sebelumnya adalah 20.500.000. Ya, kemudian ada 1 unit, berarti min 1. Ya, sekali lagi kalau retur kita gunakan min. Untuk AC P55 dengan harga penjualan adalah atau jumlah yang dikembalikan adalah 25 juta. Ya, lalu tab ke bawah kita lihat jumlahnya di sini adalah 72.600.000. Di sini balance ini adalah min 72.600.000 karena ada pengembalian, maka di sini min retur otomatis mengurangi nilai penjualan. Oke, setelah itu, setelah kita input jumlah barang yang retur, maka langkah selanjutnya karena ini retur, maka kita akan atur link akunnya di sini dengan cara kita klik panahnya yang ini. Oke, untuk yang income account for tracking sale, yang ini adalah sales, yang harusnya setiap adanya transaksi penjual dia akan masuk ke sales, maka karena ini retur kita aktifkan untuk yang sales retur atau kita link ke akun sales retur. Oke, kalau sudah, oke, yang satunya juga diatur yang sama. Sales ini kita rubah jadi sales retur. Ya, oke. Setelah ini link returnya, setelah retur atau nota kredit ini kita link ke retur penjualan, baru kita bisa save atau kita record. Ya, setelah direkod, kita akan masuk ke register atau akan masukkan ke register. Oke, di sini kita masuk ke tanggal berapa ini terjadinya retur, berarti di sini anggaplah 2011, ya. Ya, di sini muncul transaksi retur. Kita masuk ke return and credit di sini. Oke, di sini muncul Indo Elektronik, ya, muncul adanya retur dari Indo Elektronik. Kita klik di sini apply to sell. Ya, klik di sini apply to sell. Oke, baru kita masukkan di sini ID-nya. Ya, kita masukkan ini untuk nomor returnya. Baru kita masukkan tanggalnya, tanggal 7 Desember ya. 2011. Oke, di sini kita mengembalikan atau menerima pengembalian dari retur tanggal berapa tadi? Dari retur tanggal 6 ya. Berarti yang ini. Ya, pengembalian dari retur atau dari penjualan tanggal 6, berarti yang ini. Kita klik di amount applied ini. Ya, 72.600.000. Kalau sudah, kita tap ke bawah. Ya, pastikan out of bill-nya
0 seperti itu. Kalau sudah baru kita record ya, close. Oke, kalau sudah selesai ya berarti ya untuk transaksi returnya. Jadi yang pertama untuk mencatat adanya retur kita masukkan ya seperti tadi, masuk sales, enter sales, kemudian kita gunakan min untuk menginput nilai atau jumlah yang barang yang dikembalikan. Kalau sudah lalu kita atur lain-lainnya gitu. Oke, jika sudah selesai kita akan kembalikan lagi untuk pengaturan barangnya tadi. Ya, kita kembalikan lagi, ini jadi sales lagi. Jangan lupa dikembalikan lagi ke aturan semula. Ini pun sama, kita kembalikan ke sales untuk link akunnya supaya pada saat transaksi tidak terbaca selalu retur gitu. Jadi masuk ke inventory tadi, masuk item list, kita kembalikan link akunnya ke sales. Semua yang ini pun sama, kita kembalikan ke link akun sales. Oke, jika sudah baru kita lanjutkan untuk dokumen transaksi berikutnya yaitu nomor 8. Oke, ada voucher kas kecil ya, ada pengeluaran kas kecil. Oke, pengeluaran kas digunakan bukan untuk membayar utang dagang, tapi di sini untuk membayar pembelian perlengkapan toko. Oke, adanya pengeluaran kas kecil ini akan kita catat di banking, lalu spend money. Pastikan untuk pay from akunnya ini adalah petty cash karena kita membayar dengan menggunakan petty cash. Baru kita masukkan nomornya di sini V12-3. Ya, kita masukkan ke sini. Kita masukkan tanggalnya tanggal 9 Desember ya. Oke, tanggal 9 Desember sini. Ya, jumlah yang kita keluarkan adalah 600.000. Ya, keterangannya di sini untuk membeli perlengkapan toko. Kita masukkan kolom member sini. Oke, adanya pembelian perlengkapan toko, maka di sini kita akan gunakan akun perlengkapan toko, store supplies, kode akun 1 ya. Ya, berarti yang ini use. Ya, kalau sudah seperti ini kita record. Yaitu untuk dokumen nomor 8. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 9. Oke, ada bukti pengeluaran kas kembali, tapi di sini digunakan untuk pelunasan faktur. Berarti kita membayar hutang dagang lagi kepada PT Elek Persada. Oke, pengeluaran kas ini akan kita catat di jurnal purchase, di menu purchase ya, karena membayar hutang pasti sebelumnya ada transaksi pembelian kredit. Kita masuk purchase, masuk ke pay bill. Ya, kita masukkan nama suppliernya di sini adalah PT Elek Persada, berarti yang ini. Maka otomatis di bawah akan muncul riwayat terjadinya pembelian kredit yaitu tanggal 23 November. Di sini sama. Di sini adalah melunasi hutang tanggal 23 November dari hutang tanggal 23 November. Oke, sekarang kita masukkan untuk nomor ceknya ini atau BKK ini kita bisa masukkan. Ya, kita masukkan ke sini. Lalu tanggalnya adalah tanggal 9 Desember. Oke, tanggal 9 Desember jumlahnya 251 juta. Ya, 900. Ya. Kita lihat di sini jumlah utang kita yaitu tanggal 23 November itu jumlahnya itu sama 251 juta 900, otomatis amount atau jumlah yang kita keluarkan ini akan kita klik di amount applied ini. Ya, sehingga otomatis jumlah kita atau jumlah utang dagang kita sekarang menjadi 0 kepada PT Elek Persada karena per tanggal 9 ini sudah kita lunasi. Oke, jika sudah seperti ini kita rekod. Yaitu dokumen nomor 9. Sekarang kita masuk dokumen nomor 10. Oke, nomor 10 ada faktur. Ya, ada faktur tetapi di sini kopnya PT Plugord. Artinya jika ada faktur, ini faktur itu adalah transaksi kredit. Jika kop perusahaannya di sini orang lain, berarti di sini adalah transaksi pembelian secara kredit. Tetapi jika di sini kopnya PT atau PT Cemerlang atau perusahaan kita, maka di sini bisa dikatakan penjualan kredit. Karena ini kopnya orang lain, berarti ini adalah pembelian kredit. Oke, jadi adanya faktur pembelian ini atau pembelian kredit ini kita akan catat di menu purchase, masuk ke enter purchase. Oke, suppliernya kita panggil di sini adalah PT Plugord. Oke, PT Plugord berarti yang ini. Oke, jangan lupa untuk teks inklusifnya ini kita buang checklistnya biar tidak jumlahnya tidak kacau nanti. Oke, untuk purchase-nya di sini nomornya kita masukkan F05 ini. Ya. F05. Lalu tanggalnya di sini pembelian tanggal 10 Desember. 10 Desember 2011. Oke, layoutnya ini kita ganti ya, jadi item karena perusahaan dagang ya seperti ini. Oke, kita masukkan jumlah pembeliannya di sini ada 11 unit ya. Kita beli untuk TVP 268 dengan harga pembelian adalah 19 juta.
Ya, lalu untuk yang kedua, kita membeli 10 unit untuk jenis barang AC P55. Oke, harga pembeliannya di sini adalah 23 juta. Oke, kita tab sehingga di bawah totalnya di sini adalah 482.900.000. Ini sudah sesuai dengan di dokumen. Artinya total pembelian ini ditambah dengan PPN, maka total piutangnya atau total hutangnya menjadi 482.900.000. Ini sudah sesuai dengan di dokumen. Oke, jika sudah selesai maka bisa kita rekod. Ya, seperti ini. Oke, dokumen nomor 10 selesai. Baik, karena begitu panjang durasi, maka untuk dokumen nomor 11 dan seterusnya ini kita akan coba bahas pada pertemuan selanjutnya. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.